muhasabah. Sampeyan lama mana memandang Al-Quran dengan HP? Semuanya ya berdoa. Kita dengar kebaikan dengan keburukan. Telinga kita gunakan panjang dan lebih lama mana mendengarkan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Muhasabah. Mulut kita lebih lama mana kita gunakan lisan kita untuk kebaikan atau keburukan. Nek ngrasani wong ira jak ora krasa. Lalu sama betul. Lho wis jam 11. Apa meneh yang apa dirasani kowe menarik poles pokoke terus. Ya Allah, tapi nek ngaji setengah jam gak telen. Setengah jam dengket. Lalu sama betul. Ya alhamdulillah nek jujur. Gitu. Kita muhasabah arkan kita, anggota badan kita. Ya Allah, hari ini 24 jam ya Allah saya sholat satu waktunya kita menit nak sholat sampai 10 menit. Wah top temen 5 menit pol-polan gitu 10 gitu 5 menit lah agak khusyuk. Apa pak agak khusyuk? Lamanya itu agak lama 5 menit. Khusyuknya paling pirang detik. Allahu Akbar. Tek. Kiosnya tak tutup. Kita betul. Ya Allah kunci mau. Saya taruh di atas lemari kok bisa lupa. Makanya kalau sampai lupa sesuatu sholat. Pasti gitu. Allahu Akbar wis golek kurang ketemu Allahu Akbar salat eling gitu. Sampai rakaat aku mau ping 3 ping 4 untuk Gusti Allah itu apike pol gitu. Gusti Allah itu apian, Gusti Allah Maha Penyayang untuk kita. Salat ngono-ngono las gombal-gombal kutiyo gitu. Wis jelek-jelek wis tak apa-apa. Alhamdulillah. Sing penting gelem sholat. Penting sholat. Ini apa? Anggota badan kita. Kita gunakan lamanya mana satu hari 5 menit kali berapa? Kali 5 berarti 25 menit, belum setengah jam. Liane kan gopo badan kita ini. Facebookan 10 jam. Bisa Facebook isinya gak karuan. Ya Allah. Tangganya dipameni panganan. Orang pernah diterjok. Dolim sampai. Astagfirullah. Wong di orang mana? Ya Allah. Alhamdulillah masakan sudah siap. Gone iki lho lagi teri. Mas. 25 pol sampai hati-hati dengan jari sampean gitu. Yang perlu yang penting saja gitu. Hari ini makan di restoran anu tonggomu ora iso mangan, ana cah yatim ning kono ora iso mangan, dosa. Bener apa betul? Benar. Ini muhasabah. Kita muhasabah arkan kita, anggota badan kita. Di zaman kita muhasabah zaman waktu, kemudian kita muhasabah dengan anggota badan kita. Kemudian yang selanjutnya muhasabah dengan hati kita. Muhasabah hati. Sampeyan wis tuwa wis nembu. Wis tuwek. Untung wis petagi lah bapak-bapak ini. Gaplek pri tambah tuwek tambah kakilan. Kalau anak sekarang bilang nakal telat, karena waktu kecil nggak nakal, tua-tua nah. Makanya nak di masjid kalau ada anak nakal itu mudah-mudahan nakal duluan nanti jadi orang alim. Bapak Ibu jadi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini berapa jam?
Yang selanjutnya selain muhasabah, ya. Muhasabah yang pertama tadi apa tadi? M yang pertama tadi muhasabah. Kemudian yang kedua yang kita lakukan untuk peringatan tahun baru adalah mudabarah. Segera menyegerakan diri. Nek ono apik jangan ditunda. Kalau ingin niat baik jangan ditunda. Kadang-kadang setan di sini begitu mau niat ditunda jadi atau tidak jadi. Kok emang ya mau nyumbang. Kenapa? Sudah digoda oleh setan. Kita berubah. Tahunnya dijelok. Pindah perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah kita nggak usah pindah begitu. Pindahnya kita adalah dari yang tidak baik menjadi lebih baik. Asal sing wedit jadi romo, yang asalnya pelit jadi dermawan, sing asalnya engkrek karo wong liya terus apa engkrek itu basa ndi? Tukaran kalau tanggane ya Allah sampai terkenal sak kecamatan. Ya Allah. Berubah. Hatinya dirubah, ya Allah saya sudah sepuh, usia saya sudah 50. Makanya 50 itu mohon maaf kalau saya orang Jawa ada bahasa bukan 50, 10, 20, 30, 40 siapa? Kok 50? Orang kok 50? Maknanya itu 50 itu artinya adalah sregep ketunan. Ini ilmu kotak hati patung. Artinya seragam ketunan usia sudah 50 tahun itu jangan lagi pikirannya ini dipenuhi dengan urusan dunia. Ditutup dengan songkok, itu songkok untuk bermujahadah, ya, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wis gak usut sampeyan mikir dunia telat. Arab sugih wis ketinggalan karo tanggane. Orang lain sudah kaya, kita masih begitu. Makanya Kiai Mimun pernah sampaikan, usiamu kalau sudah 40 tahun nggak usah neko. Manusia itu ada 7 tahun pertama masa kanak-kanak, terus 14 tahun ya kan, 7 tambah 7 14 tahun itu masa kanak-kanak untuk beralih menjadi remaja. Kemudian 7 tahun lagi 21 tahun ini usia agak matang, ya sudah matang. Dan 28 tahun usia matang, siap untuk berdiri sendiri, untuk menikah. Nek duwe anak umur 22 tahun dan jadi menikah. Ya. Ditambah lagi 7 jadi 35. Itu berkembangnya manusia, kuatnya manusia. Kalau sudah nikah nanti bisa beli rumah, bisa beli mobil, bisa beli macam-macam. Sampai saat dulu nikah di mobil lah. Oh, bulu motor orang gede gitu, nilai tombol ya. Pemenang rumah gitu. Sekarang sudah nikah, alhamdulillah Allah beri. Kemudian ditambah lagi 7 jadi 42 tahun. Itu usia mentok sampean usia 42 tahun kok wis ora sugih, wis ora usah moyang sugih, wis bawaane nasib sampean melarat. Alhamdulillah. Lo melarat dunyane tapi sugih napa nih? Atine syukurnya pas akhirnya walaupun kekayaannya cuma ala kadarnya tapi terasa indah di dalam rumah. Kenapa? Karena syukurnya yang luar biasa. Banyak orang yang kaya mobilnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 tapi gonta-ganti bojo. Atau tak betul? Anak itu karan wae, atau tak betul? Karena enggak berkah, enggak disyukuri. Nah kalau sudah 40 tahun, ini kayaknya umurnya sampai orang 40 tahun. Kalau saya lagi selawe, tapi kuali di 52 gitu. Aku nggak bisa nonton, bisa 15 tahun. Kuali tapi itu saya ke cici. Ya alhamdulillah. Ini di muhasabah kita pikir sehari-hari aku ya Allah aku terus tua. Gitu. Cepat-cepat lari. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh
wa'iddat lil muttaqin. Cepat kita ketika punya niat baik, kita lakukan secepat-cepat. Kemudian M yang ketiga adalah muqarabah. Kita DP wonten ngarsane Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menyadari bahwa kita selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita di rumah dilihat Allah, di luar dilihat Allah. Kowe ngaku sih kowe gak ngerti, wong gak tahu, tapi Gusti Allah Maha tahu. Kanan kiri gak ada orang, tapi Allah, ya Allah Maha tahu. 3M ini diamalkan, insya Allah hidup kita akan menjadi lebih baik di usia-usia kita yang semakin hari semakin tua, tambah tua, ya tambah tua. Tek suwe-suwe umur ini, tapi mudah-mudahan semua panjang umur, amin Allahumma. Kamu kadang eskal kalau dengan kok iso buta, pengen di tempat panjang umur senengi gak karuan. Koyo di dunia iso mengepol, ya. Udah masalah gak karuan, kira? Di masalah kan? Di masalah kan itu nyok. Wes wah kepol Pak sampai orang tak pikir. Lo malah dipikir. Lo saking akeh. Gitu. Ya Allah, gitu. Ini apa yang kita harus lakukan di tahun baru Hijriyah. Untuk selanjutnya Bapak Ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, masih ada 5 menit. Ini tentang anak yatim yang terakhir. Anak yatim itu kita sudah tahu kan apa itu anak yatim. Wong sing bocah, bocah wong, ya bocah. Nah, wong ya akeh aku yo wong. Bocah sing ditinggal meninggal, anak yang ditinggal meninggal oleh bapaknya atau ibunya, itu piatu namanya. Usianya belum sampai akil balik. Atau ada yang mengatakan belum bisa berdiri sendiri, belum bisa menafkahi dirinya sendiri. Itu mereka anak-anak yatim, ya. Di anak-anak yatim ini anak-anak yang kadang-kadang kita tidak tahu kedepannya mereka kayak apa. Makanya di dalam agama kita ada syariat menyantuni anak yatim, terutama di bulan Muharram. Kalau janjane pas tanggal 10 kae, tapi ora apa-apa daripada orang, gitu. Wis gak apa-apa, wong NU wis pokoke telat biasa, gitu Pak Saya. Wis pokoke telatan salat kadang mundur iki. Wis pokoke NU banget lah. Ngoten niku. Wis pokoke daripada tidak sama sekali. Isih tanggal 22 iki tanggal. Wis ora apa-apa wis, gitu. Jadi itu. Saya ingin cerita. Ada seseorang yatim yang namanya itu Abdullah. Abdullah itu punya bapak namanya Al-Mubarak, sehingga dipanggil Abdullah Ibnul Mubarak. Abdullah itu anak yatim, tapi semangatnya itu luar biasa. Semangat di dalam mencari ilmu luar biasa. Ketika dia usianya sudah agak besar, dia mencari pekerjaan untuk mencari ilmu. Dia melamar kerja sana kerja sini, dia diterima. Kamu punya pengalaman apa? Saya belum punya pengalaman, ditolak. Biasanya takutnya kan di pengalamannya Ibnu Mubarak sampai sini. Abdullah Ibnu Mubarak itu belum punya pengalaman apa. Pastinya ada saudagar kaya, petani kaya raya yang bernama Nuh bin Maryam. Itu seorang petani yang punya perkebunan anggur yang luar biasa. Akhirnya dia diterima di situ. Bekerja kontrak 2 tahun. Tugasmu menjaga kurma. Oh siap bos dia. Jaga kurma ya. Pada suatu hari setelah bepergian, ini si bos ini ya Nuh bin Maryam ini singgah ke kebunnya. Abdullah, ya bagaimana Pak? Saya itu haus kepengen makan kurma, gitu. Nah, makan kurma biasanya seger, tapi kalau kurma betul, nonton, tapi ibu nonton kurmanya betul. Nasibnya sampai Bu.
biasanya itu seger, tapi dia makan seger nek waras, nek waras ora seger. Makanya panganan nasi teh kabeh tandanya berarti waras. Tapi sampai niku aneh, nek waras ora tau diterima panganan. Tapi nek wong loro malah mau diterima panganan, gitu. Kualik to? Loro malah diterima panganan, ora doyan mangan. Tapi pas doyan mangan, aku loro sing panganan tak kandhani. Kok resik. Aku nek wis waras tak ketrono, nggih. Mun wis waras baru diantar supaya saya makan. Waras. Gitu. Akhirnya Nuh ya bilang kepada Abdullah bin Mubarak, carikan saya anggur yang paling manis. Kemudian dia cari, ini di mana carinya? Diambilkan saja. Begitu dimakan, asamnya bukan main. Kau ini bagaimana? Masa jaga kebun saya sudah 2 tahun kok gak tahu mana anggur asam, mana anggur yang manis? Terus dia bilang, wahai tuanku, saya tugasnya hanya menjaga kebun. Belum pernah sedikit pun saya mencicipi kebunnya saya jaga, sehingga saya tidak tahu mana anggur yang manis, mana anggur yang asam. Mendengar jawaban Abdullah bin Mubarak ini gemetar. Nabi Maryam gemetar, kemudian oh begitu saya pulang. Terus dia pulang ke rumahku. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mana ini, mana genduk kalau orang Jawa ya. Dia punya anak satu perempuan yang cantiknya luar biasa. Iya Pak, kenapa? Arep tak rabeke. Mau saya nikahkan. Loh itu sopo dapat siapa kok tubuh? Yo, saya sudah temukan jodohnya dia. Siapa dia? Siapa Pak? Itu anak yang jaga kebun kita. Sembarangan. Ibu kan biasanya ngoten nggih. Wono sing nggo mobil kinclong sana. Wah, ibu wis dredeg di sini ditolak pakane. Ngamuk ibu gitu. Punya mobil dia kaya raya kok ditolak Pak. Begitu santri sing teko, sandale jepit, sarunge ngepil, sopoke abang ditampa karo bapake. Pengalaman pribadi mau Pak. Ibu ngamuk, lu piye to Pak pertimbangan? Bagaimana Pak bisa mau dijodohkan anak kita yang secantik itu satu-satunya kepada tukang kebun seperti dia? Akhirnya dia ceritakan, dia memang cuma tukang kebun, tapi kejujurannya kita tidak akan bisa mencari sepelosok negeri. Dia menjaga kebun kita selama 2 tahun, bahkan tidak pernah satu kali pun merasakan anggur yang dia jaga, karena dia memegang amanah yang luar biasa, yang dia takut mengkhianati amanat itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Anu bu anaknya sampai nunggu ini, masya Allah ya, luar biasa. Akhirnya dinikahkan betul. Anaknya dipanggil dan dia juga mau karena anaknya sholihah. Itu apa kata bapak? Kemudian mereka ini menjadi, si Abdullah bin Mubarak menjadi ulama besar, ulama yang setiap saat ketemu dengan Rasulullah SAW dalam mimpinya. Karena zamannya Abdullah bin Mubarak dengan Rasulullah jauh sekali, bertemu setiap saat dalam mimpi. Pernah satu saat ketika Abdullah bin Mubarak lagi tawaf, selesai tawaf itu kemudian dijumpai Rasulullah. Ketika selesai tawaf ya, putaran yang ke-7, kemudian ditemui Rasulullah SAW. Abdullah, saya titip salam kepada tetanggamu orang Yahudi. Orang Yahudi. Sekali ini Abdullah bin Mubarak juga sekali. Kok bisa Rasulullah titip salam kepada orang Yahudi? Kemudian singkat ceritanya pulang ini Abdullah. Setelah itu dicari, betul ada orang Yahudi di situ. Kemudian ditanya, wahai hamba Allah, kami itu kok bisa hebat sekali, apa amalanmu? Kok hebat bagaimana? Saya biasa saja. Ya nanti saya ceritakan. Saya nggak punya amalan apa-apa.
Hanya memang yang menurut saya ingat saya itu ada amalan, ya. Ada amalan yang ketika satu malam ada seorang perempuan datang ke rumahku, janda, cantik, masya Allah. Ini Pak Ketua PCNU kalau mendatangkan janda cantik kan sih gede sih Pak ya. Wis rondo rupane ayu, menawarkan dirinya untuk diapakan saja mau atas, ya, supaya yang penting dapat imbalan. Tapi orang Yahudi tadi memang akhlaknya baik, ya, alhamdulillah, dia nggak mau, dia suruh pulang itu perempuan, ditolak, ya, ditolak. Dan ditolaknya beneran, bukan ditolak di depan rumahnya, nanti di sana ketemu lagi, tidak, ya, ditolak. Setelah itu dibuntuti dalam rangka siapa perempuan. Setelah itu perempuan ini masuk di rumah kecil dan di dalamnya ada 3 anak yang yatim. Dia anaknya 3-tiganya nangis karena lapar. Melihat itu kemudian orang Yahudi tadi, dia lari pulang, dia ambil beras, ambil keju, ambil macam roti dan semuanya disiapkan, dipikul sendiri ke rumahnya. Orang tadi perempuan yang mengasuh 3 anak 3 anak yatim tadi, berkah itu kemudian disampaikan. Ternyata walaupun orang Yahudi dapat salam dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian disampaikan, oh pantes jika kemarin ini saya buka, sekarang engkau dapat salam dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin saya tawaf, setelah akhir tawaf saya ditemui Rasulullah menyampaikan salam untuk. Kemudian orang Yahudi tadi mengatakan, kalau begitu memang Muhammad itu betul-betul nabi, Muhammad itu betul-betul tahu apa yang saya lakukan pada dia, tidak pernah bersama-sama saya. Mulai sekarang saksikan saya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Dia masuk Muslim, alhamdulillah. Ini apa Bapak Ibu sekalian? Berkah, memberikan berkah, sedekah kepada yatim, sehingga membawakan hidayah kepada seseorang, walaupun orang itu bukan orang Muslim. Lah kita ini wis wong Islam, gitu. Sampai Islam kan? Nah, gitu. Lah wis wong Islam belum nyantuni bocah yatim, diopeni apa meneh duit akeh, wis tak tanggung pendidikane mulai SD sampai SMA. Alhamdulillah. Orang usah dijak ning omahe enggak apa-apa, ora usah sampean jupuk terus apa? Dijak ning omah. Haknya dia untuk diasuh keluarganya. Bilang mamanya, "Mama, ya hormat, saya akan biayai ini dole sampai mulai SD sampai SMA. Ini tanggung jawab saya." Oh, pahalanya luar biasa. Dia secara kasih sayang masih dikasih sayang dengan orang tuanya. Secara materi dia tidak berpikir karena kita yang menanggungnya. Masya Allah, oke, luar biasa. Itu akan bawa hidayah pada semua kita. Maka di dalam bulan Muharram ini ada yang menjuluki juga bulan itu menjadi Aidul Yatim, hari rayanya anak yatim. Mereka senang. Kemarin itu di depan rumah saya itu ada kiosnya masjid, di Purnaskala itu punya kios masjidnya. Itu anak-anak bawa lembaran, ada yang biru, ada yang merah, anak kecil-kecil. Saya tanya, "Nak, kok bisa jajan?" "Pak Ustaz, saya dapat amplop." Masya Allah. Dan anak-anak yatim ini, ya, senang atau betul? Mereka senang, menyenangkan mereka itu adalah berkah. Termasuk juga kepada orang tuanya. Anak yang diasuh, nek ngasuh anak yatim ojo galak, tapi ojo timbang. Anak yatim kadang bukan aneh-aneh gitu. Ada besok nakal, ya, sok dablek, ya. Tapi itulah perjuangan kita menambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah.
semua kita bisa amalkan dalam keseharian kita. Ya, yang penting itu diamal. Jadi wong luwih apik, orang yang lebih baik dari yang dulu, kita lebih baik sekarang, jadi orang yang lebih baik. Usia kita semakin tua, kita semakin taat takwa, tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan kita kemudian membiarkan anak-anak yatim, anak-anak yang kurang mampu di sekitar kita, sedangkan kita di sini di rumah kita mampu makan apa saja, tapi jangan jangan kita biarkan mereka kekurangan. Kalau kita memang mampu, mari kita bantu, insya Allah membawa keberkahan bagi kita semuanya. Amin Allahumma amin. Dan demikian mudah-mudahan bermanfaat. Ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus. Burung irian, burung cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il lahwani wal afat وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على